Selamat siang pemirsa, saya David akan menemani Anda pada hari ini Jumat 31 Oktober 2025. Selama beberapa menit ke depan dalam acara Extra News, saya akan mengajikan info-info terkini dan aktual seputar kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah SMA Pelita Utama. Berikut beberapa yang kami sajikan terkait beberapa kegiatan ekskul yang ada melalui liputan dari Devin dan Jocelyn. Pemirsa, saya Devin Tam dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari Ekskul Jurnalistik. Boleh diperkenalkan dulu, nama Anda siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Viola, bisa dipanggil Magda atau Viola. Saya di Ekskul ini berjabat sebagai ketua jurnalistik. Oke, jadi Kak Magda yang pertanyaan pertama ya. Kira-kira Ekskul Jurnalistik itu apa sih? Terus tujuannya juga untuk apa sih, kalau boleh tahu? Nah, Ekskul Jurnalistik itu adalah salah satu ekskul yang ada di Sekolah Pelita Utama yang dimana kita memfokuskan untuk membuat sebuah majalah yang akan dipublikasikan pada saat pembagian rapot semester. Jadi tujuan jurnalistik itu juga untuk membangun kreativitas dari siswa-siswa SMA Pelita Utama dalam bidang sastra seperti membuat majalah, cerpen, puisi, dan lain-lain. Oke, terus pertanyaan kedua ini. Mengapa kakak itu tertarik join di Ekskul ini? Nah, kenapa saya tertarik untuk join di jurnalistik terutama untuk menjadi ketua? Karena pada dasarnya saya seorang penulis, jadi saya memfokuskan diri terhadap kreativitas dalam budaya sastra, yang dimana saya ingin sekali mempublikasikan karya-karya. Oke, terus apa aja sih kegiatan yang dilakukan di Ekskul Jurnalistik ini? Nah, di ekskul jurnalistik itu kita biasanya bikin majalah, dan sekarang kita lagi ada proyek untuk membuat buku antologi yang dimana isinya itu puisi dan cerpen. Oke, terus nih, apa sih manfaat yang kamu rasakan ketika kamu join di Ekskul ini? Nah, manfaatnya itu kita lebih bisa membangun kreativitas ya, kayak aku bilang di awal tadi. Terus kita lebih bisa mempunyai banyak relasi. Terus kita juga bisa banyak mempelajari hal-hal baru kayak cara mendesain, cara menulis, cara bahkan bersosialisasi sama anak-anak ekskul yang kita pun nggak kenal. Oke, terus siapa sih pembina atau guru pendamping di Ekskul ini? Nah, guru pendamping kami itu ada namanya Miss Umi. Dia ini sekarang mungkin lagi berhalangan hadir, maka dia nggak sama. Nah, biasanya Miss Umi ini yang akan mendirect kita untuk hari ini akan melakukan apa aja gitu. Nah, mungkin dia yang akan menjadi pembina dari ekskul kita ini. Oke, terus juga pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan yang ingin kamu sampaikan terkait jurnalistik? Nah, saya berharap sebagai ketua yang akan mungkin tergantikan sebentar lagi dari anak kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Saya berharap untuk anak jurnalistik selanjutnya bisa mengembangkan kembali ekskul ini lebih dari apa yang kami buat, dan semoga semua anak-anak jurnalistik bisa berkembang lebih baik lagi dalam menghasilkan karya-karya lain. Oke, berarti pembina ini diajak untuk membangun kreativitas ya, bisa membuat majalah dan juga lain sebagainya. Oke, makasih ya Kak sekali lagi. Pemirsa, saya Devin Tam dan kali ini saya akan mewawancari salah satu siswa yang berasal dari Ekskul Catur. Memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Memperkenalkan saya Nicholas Terensley, saya dari kelas 11 IPA 4. Oke, Nicholas, pertanyaan pertama. Kira-kira Ekskul Catur ini tujuannya apa sih kalau boleh tahu? Ya, seperti di namanya itu, pasti tujuannya itu kita main catur. Kita coba untuk meningkatkan skill kita dalam main catur, juga berpikir, strategi, dan bermain. Oke, terus pertanyaan kedua. Mengapa kamu tertarik untuk join dengan Ekskul ini? Ini saya namanya sih dari kelas 10, para teman kelas saya tahu sedikit namanya, dia itu bagus main caturnya. Makin lama, makin banyak orang ikut dia main catur, ya saya salah satunya, jadi saya suka ikut. Oke. Terus pertanyaan ketiga, apa kegiatan yang dilakukan di Ekskul ini? Ya, kayak mirip-mirip sama nomor 1 lah. Itu kita mainnya catur aja, pelaksanaan catur. Tapi sekarang karena kelasnya sudah dipisah dua, karena kebanyakan orang, jadi sekarang kayak tempat ngobrol-ngobrol aja sih, bisa catur, bisa ngomong terserah. Oke, terus apa manfaat yang kamu rasakan ketika kamu bergabung di Ekskul ini? Kalau misalnya dalam caturnya saja, ya kemampuan kita untuk berpikir, berpikir strategis, kritis, lain lagi. Tapi kalau untuk santai-santai aja ya bisa saja kayak meningkatkan sosial kita punya kayak teman-teman lebih banyak lagi. Oke, terus siapa pembina atau guru pendamping di Ekskul? Kalau kan sekarang kita dari bagi 2 kelas, si Kamelian sama sebelahnya lagi, kalau salah Kakir. Itu untuk kelas 10 sama kelas 11. Kalau kelas 10 ini juga ada gabungan kelas 12. Kelas 10 itu sama Miss Nadila. Kalau sama yang kelas 11 itu sama Miss Adinda. Oke, terus satu lagi, apa harapan yang ingin kamu sampaikan terkait Ekskul ini? Kalau misalnya apa ya, kalau bisa ya stay kayak gini aja sih. Kalau bisa lebih banyak orang lagi, kayak
semoga bisa kayak santai-santai aja, bisa lanjutin, bisa kayak biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu sempit gitu ya kali ya rame-rame. Oke. Sekian dari hasil interview saya dengan Nicholas. Terima kasih. Halo, nama saya Jocelyn. Saya di sini dengan salah satu murid e-sport. Bolehkah memperkenalkan diri Anda? Halo, nama saya Serena. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari ekskul ini? Jadi di tujuan e-sport itu yaitu untuk melatih kemampuan atau skill kita dalam bermain. Kan ada dua game yaitu Mobile Legends sama PUBG. Oh. Kedua, mengapa kamu tertarik dengan ekskul ini? Karena menurut saya menjadikan ekskul e-sport ini sebagai tempat untuk melatih kemampuan saya dalam bermain game yaitu Mobile Legends, dan juga bisa have fun dengan teman-teman saya dalam bermain. Dan ketiga, apa kegiatan yang dilakukan di ekskul ini? Jadi di ekskul ini tuh kita ada pembagian tim gitu untuk bermain dan melawan tim lainnya. Jadi bisa ya, bagi yang menang bisa melanjutkan untuk masuk ke turnamen. Apa manfaat yang kamu rasakan ketika kamu bergabung ke ekskul ini? Dalam mengikuti ekskul ini saya juga banyak manfaat sih, seperti bisa melatih kerjasama tim dan juga bisa meningkatkan kemampuan dalam menyusun strategi di dalam tim tersebut. Siapakah pembina atau guru pendamping di ekskul ini? Pembimbing ekskul kami yaitu Mr. Yandy. Apa harapan yang ingin kamu sampaikan terkait ekskul ini? Harapan saya yaitu kedepannya dalam tim Mobile Legends di e-sport ini tuh lebih kompak lagi supaya kita bisa menang dalam bermain. Sekian dari hasil interview saya dengan Serena. Terima kasih. Sekian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Darvin, pembawa acara Extra News, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama. Selamat siang.